Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biopsikologi kelas 2A Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami akan menjelaskan tentang alkohol. Sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Nur Malasari dengan NIM 018, ada Fardi Muhammad Rafi dengan NIM 019, ada saya sendiri Syefanul Hidayat dengan NIM 020, ada Muhammad Vicky Nurmantoro dengan NIM 025, dan ada Isti Yulinda Norismadanti dengan NIM 046. Susunan materinya yaitu yang pertama ada pengertian alkohol, sifat dan asal atau sumber alkohol yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada mekanisme kerja alkohol pada otak yang akan dijelaskan oleh Teisti. Yang selanjutnya lagi yaitu ada simptom yang akan dijelaskan oleh Nur Malasari dan Fardi. Dan yang terakhir yaitu ada treatment yang akan dijelaskan oleh Vicky. Alkohol adalah suatu jenis zat yang dapat melemahkan dan memperlambat dari fungsi-fungsi vital tubuh. Alkohol adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil dan sering dikonsumsi dalam bentuk minuman oleh sebagian orang. Ada beberapa sifat-sifat kimia dari alkohol. Yang pertama yaitu mudah terbakar. Yang kedua mudah tercampur dengan air. Yang ketiga berupa gas dan air. Jadi alkohol itu bisa berupa gas dan bisa juga berupa air. Yang keempat yaitu alkohol memiliki titik didih melebihi titik didih alkane dan alkohol bersifat heteropolar. Alkohol pertama kali ditemukan oleh Alexander the Great atau yang dikenal dengan Alexander Agung. Pembuatan alkohol dimulai dengan cara yang terorganisir sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika minuman fermentasi diproduksi dari madu dan ragi liar. Minuman fermentasi ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang hingga zaman modern sekarang ini. Pada abad pertengahan di Eropa, alkohol mengalami perkembangan dan terbagi menjadi beberapa pilihan, yaitu seperti anggur, bir, dan min, yaitu minuman beralkohol yang terbuat dari madu. Tanaman anggur sendiri dibudidayakan di pegunungan antara Laut Hitam dan Laut Kapsia pada tahun 6000 sebelum Masehi. Tujuannya itu untuk pembuatan anggur. Pabrik pembuatan anggur pertama yang berkembang pesat yaitu berada di Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan Irak, itu berada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Beberapa minuman alkohol ini telah diinvestasikan dengan makna simbolis atau agama mistis menyarankan penggunaan alkohol, misal dengan agama Yunani Romawi di ekstatis ritual Dionysus, juga disebut Bacchus, dewa anggur, dan pesta pora. Dalam Kristen disebut dengan Ekaristi, dan pada Yahudi yaitu Sabat dan festival, terutama dalam perayaan Paskah. Selanjutnya ada mekanisme kerja alkohol pada otak. Pada dasarnya, alkohol adalah racun apabila masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang yang secara bersamaan merusak area lain dari tubuh. Tingkat pengaruh alkohol sendiri tergantung pada sejumlah faktor, yaitu 1. Kuantitas dan frekuensi alkohol yang dikonsumsi. 2. Umur minum dimulai dan berapa lama telah minum. 3. Usia individu saat ini, kesehatan keseluruhan, jenis kelamin, dan genetika. Dan yang terakhir adalah riwayat keluarga penyalahgunaan zat. Lalu, bagaimana sih cara alkohol menyebabkan kerusakan otak? Ketika alkohol memasuki tubuh, cairan tersebut akan bergerak dari perut dan usus melalui aliran darah ke berbagai organ. Di hati, lonjakan kadar alkohol dalam darah yang disebabkan oleh kebiasaan minum yang berlebihan membebani kemampuannya untuk memproses alkohol. Jadi, terdapat peredaran alkohol berlebih dari hati ke bagian lain dari tubuh, seperti jantung dan sistem saraf pusat. Selanjutnya, alkohol bergerak melalui pelindung darah pada otak yang mempengaruhi neuron otak secara langsung. Terdapat lebih dari 100 miliar neuron yang saling terhubung di otak dan sistem saraf pusat. Sebagai zat beracun, minum alkohol dapat merusak atau bahkan membunuh neuron yang ada di kepala. Ada juga gangguan memori yang disebabkan oleh alkohol. Alkohol dapat menghasilkan gangguan memori yang terdeteksi setelah hanya beberapa minuman. Hal tersebut juga sejalan dengan meningkatnya jumlah alkohol, tingkat gangguannya juga akan naik. Alkohol dalam jumlah besar, terutama ketika dikonsumsi dengan cepat dan pada waktu perut kosong, dapat menghasilkan hilang kesadaran atau interval waktu di mana orang yang mabuk tidak dapat mengingat detail peristiwa atau bahkan seluruh peristiwa.
Efek jangka pendek dari alkohol ini dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh alkohol. Kerusakan pada daerah hipokampus atau bagian yang bertanggung jawab untuk penciptaan memori sangat terpengaruh, yang menyebabkan hilangnya memori jangka pendek dan kematian sel otak. Ketidaksadaran yang berulang adalah tanda yang jelas dari minum berlebihan, dapat mengakibatkan kerusakan permanen yang menghambat otak dari mempertahankan ingatan baru. Sebagai contoh, seseorang mungkin dapat mengingat kembali peristiwa masa lalu dengan kejelasan yang sempurna, tetapi tidak ingat memiliki percakapan beberapa jam kemudian. Selanjutnya, kecanduan alkohol, yaitu seseorang mengalami ketergantungan dan sulit mengendalikan konsumsi alkohol atau disebut alkoholisme dan alcohol use disorder. Selanjutnya ada beberapa gejala kecanduan alkohol. Alkohol merupakan zat kimia yang kuat yang berefek ringan, sedang, dan berat pada tubuh, baik jangka waktu singkat ataupun panjang. Berikut ini adalah beberapa gejala kecanduan alkohol. Yang pertama, sulit membatasi mengonsumsi alkohol dan menjadi sangat kuat untuk meminum alkohol. Yang kedua, tidak adanya efek kapok apabila telah merasakan efek samping dari mengkonsumsi alkohol. Ketiga, dunianya hanya tentang alkohol hingga lupa waktu dan lupa tempat. Yang terakhir adalah pusing, mual, gemetar, atau bisa dibilang sakau apabila tidak meminum alkohol. Selanjutnya, pada kasus keracunan alkohol terjadi akibat peningkatan kadar alkohol dalam darah. Keracunan tersebut berefek pada gangguan perilaku dan mental sehingga dapat terjadi ketidaksadaran dan blackout serta dapat menyebabkan koma atau bahkan yang paling parahnya adalah kematian. Alkohol merupakan zat yang bisa mempengaruhi sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat sendiri berada di otak dan bertugas dalam menjalankan berbagai fungsi tubuh yang penting. Karena itu, kita tidak boleh meremehkan bahaya alkohol pada otak. Nah, kecanduan alkohol terjadi saat alkohol sudah membuat perubahan kimia pada otak. Perubahan ini meningkatkan sensasi kepuasan saat penderita minum alkohol sehingga memicu untuk lebih sering meminumnya dan mengakibatkan kecanduan. Sensasi puas yang dirasakan akan hilang. Oleh karena itu, pecandu akan tetap minum alkohol untuk mencegah gejala putus zat. Bahaya alkohol sendiri terbagi menjadi dua. Oke, untuk poin A, mungkin ada efek samping atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan atau pengonsumsian alkohol yang berlebihan itu pada mental. Jadi di sini untuk yang pertama pasti akan jelas menimbulkan depresi, di mana di sini akan terjadi masalah-masalah kejiwaan yang terjadi akibat terlalu sering menggunakan atau mengonsumsi minuman alkohol. Yang kedua akan menimbulkan stres yang diakibatkan oleh pandangan masyarakat sekitar kita nih, karena kebanyakan masyarakat itu menilai bahwa orang-orang yang mengonsumsi alkohol itu berpeluang tinggi untuk menimbulkan tindak kejahatan. Lalu yang ketiga ada gagal fokus, di mana di sini orang-orang yang sering menggunakan alkohol akan menjadi kehilangan fokus diakibatkan oleh kandungan-kandungan yang berada di dalam minuman alkohol itu sendiri. Lalu yang keempat atau yang terakhir akan menimbulkannya resiko gangguan mood, di mana di sini biasanya pengguna alkohol itu mengalami mood yang sering naik turun, dimana saat ini misalnya dia merasakan senang, namun beberapa menit kemudian dia bisa merasakan sedih, lalu beberapa menit kemudian lagi dia akan merasakan senang kembali. Untuk poin B, akan adanya efek samping atau akibat yang akan dirasakan oleh pecandu alkohol bagi kesehatan atau fisik. Yang pertama adalah kerusakan jantung, di mana di sini pengonsumsian alkohol secara berlebihan mampu melepaskan otot-otot jantung. Akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Kondisi ini juga ditandai dengan sejumlah gejala nih, seperti sesak nafas, detak jantung yang tidak teratur, kelelahan, bahkan hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Untuk yang kedua akan mengalami peradangan pankreas. Dampak kecanduan alkohol pada tubuh selanjutnya ini dikenal dengan istilah pankreatitis atau konsumsi alkohol yang memicu penumpukan enzim di dalam pankreas. Peradangan pada pankreas ini merupakan kondisi yang ditandai dengan sakit perut, mual,
muntah, detak jantung meningkat, serta demam ataupun diare. Lalu poin ketiga, akan merusak otak. Nah, alkohol dapat memicu kerusakan otak dengan cara memperlambat penyaluran informasi antar syaraf. Kandungan etanol di dalam minuman beralkohol dapat memicu kerusakan spesifik pada beberapa area otak. Akibatnya, pecandu akan rentan mengalami gejala perubahan perilaku, suasana hati yang berubah ekstrim atau mood swing, halusinasi, hilang ingatan, hingga kejang. Yang keempat, ada infeksi paru-paru. Konsumsi alkohol berlebihan membuat daya tahan tubuh melemah. Alhasil, beberapa organ tubuh, termasuk paru-paru, akan kesulitan untuk melawan serangan bakteri dan virus penyebab penyakit. Tidak heran jika pecandu alkohol rentan mengalami infeksi penyakit pernapasan seperti tuberkulosis dan pneumonia. Lalu yang kelima ada kerusakan hati. Nah, kecanduan alkohol membuat fungsi hati menjadi tidak optimal. Akibatnya, racun dan limbah yang tidak terpakai akan tetap berada di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan hati seperti sirosis hati. Nah, untuk yang terakhir ada kerusakan ginjal. Alkohol memiliki efek diuretik yang bisa meningkatkan produksi urin dalam tubuh. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, maka akan semakin banyak pula jumlah urin yang diproduksi. Kondisi ini membuat ginjal kesulitan untuk mengatur aliran urin dan cairan tubuh. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh menjadi terganggu dan memicu dehidrasi. Alkoholisme atau kecanduan alkohol adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan akan alkohol dan sulit untuk mengendalikan konsumsinya. Treatment pecandu alkohol. Ada beberapa poin penting yang harus diketahui pecandu alkohol dan keluarga untuk membantu proses rehabilitasi. Seperti metode tersebut. 1. Konseling. Salah satu metode konseling yang dapat digunakan adalah terapi perilaku kognitif. Pada terapi ini, pasien akan diberitahu mengenai bahaya alkohol dari kesehatan dan kehidupan sosialnya. Setelah itu, pasien akan dibantu untuk memperbaiki pola pikirnya yang salah tentang konsumsi alkohol. 2. Detoksifikasi. Pada kasus kecanduan berat, pasien perlu dirawat di rumah sakit untuk menghentikan konsumsi alkohol. Hal ini karena biasanya gejala putus zat yang muncul juga berat dan membutuhkan penanganan medis. Gejala putus zat dapat bersifat parah selama 48 jam pertama dan kemudian akan membaik seiring dengan penurunan kadar alkohol dalam tubuh. Keseluruhan proses ini umumnya berlangsung 3-7 hari sejak terakhir pasien mengonsumsi alkohol. Jika kecanduan alkohol termasuk ringan atau sedang, proses detoksifikasi dapat dilakukan di rumah dengan arahan dan pengawasan dokter. Jika gejala putus alkohol cukup berat, dokter bisa memberikan resep obat untuk dikonsumsi di rumah. 3. Terapi obat-obatan atau resep. Saat pemeriksaan dokter akan meresepkan sesuatu yang mengandung benzodiazepin. Adalah obat yang membantu mengontrol kecemasan dan ketidaknyamanan akibat tak mengonsumsi alkohol. Tak hanya itu, ada pula beberapa obat yang dapat meringankan gejala. 4. Perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup merupakan langkah yang penting dalam mengatasi kecanduan alkohol. Dalam hal ini, pasien perlu mulai menerapkan gaya hidup sehat, seperti dengan beristirahat cukup dan rutin berolahraga, seperti yoga, meditasi, dan akupuntur selama di bawah pengawasan dokter. 5. Dehidrasi. Sangat penting bagi para alkoholisme untuk mengonsumsi air putih lebih banyak dari biasanya. Normalnya memang dianjurkan 8 gelas per hari. Ini karena pada saat menjalani penarikan alkohol, tubuh membutuhkan cairan lebih banyak untuk proses detoksifikasi. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang telah dijelaskan dapat membantu sekalian dalam memahami alkohol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.